Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak, mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Kira-kira ada nggak waktu untuk bisa melakukan wawancara singkat ya, Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Mai, silahkan. Mau wawancara berkaitan tentang apa ya, Bu? Begini, Pak. Saya ada tugas untuk melakukan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, Pak, khususnya sebagai kepala sekolah. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh iya, silakan Bu Mai. Nah, Pak, sebagai pertanyaan awal, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Pamukan Selatan ini, pernah tidak, Pak, Bapak menemui suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Nah, kalau berkaitan dengan masalah, sangat banyak Bu Mai yang kita hadapi. Apalagi menjadi seorang pemimpin berarti banyak keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil, dan dalam memutuskan itu tidak selalu berjalan mudah, lancar, lempeng, dan bisa diterima oleh semua orang. Dalam banyak kondisi kita akan menghadapi berbagai dilema, terlebih jika beberapa keputusan itu sebenarnya sama-sama memiliki pertimbangan yang baik. Masalah seperti itu biasanya yang memunculkan dilema saya dalam memilih mana yang bisa diambil sebagai pilihan keputusan yang tepat. Iya, berarti jauh lebih susah mengambil keputusan jika dihadapkan pada situasi yang sama-sama untuk mempertahankan hal yang baik. Begitu ya, Pak ya? Bagaimana, Pak, cara Bapak mampu mengenali bahwa ada nilai yang sama-sama baik pada berbagai pilihan atau pertimbangan itu? Iya, benar Bu Mai. Misalnya saja kita harus dihadapkan pada pilihan mempertahankan atau memberi sanksi seseorang pegawai. Misalnya nih, hal yang benar karena berkaitan dengan nilai kebaikan. Ya Bu Mai, karena kita tahu setiap orang memerlukan pekerjaan. Namun misalkan di saat yang sama kita dihadapkan dengan kondisi pegawai yang bersangkutan tidak memiliki performa kerja yang bagus karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan misalnya. Nah, kan kita jadi dilema, apakah harus tetap mempertahankannya karena merupakan hal yang benar bahwa kita harus bersikap empati dan peduli. Ya, karena itu tadi kondisi kesehatan pegawai kita itu memang bermasalah, atau kita harus mengambil sebuah keputusan pilihan untuk memberi sanksi atau menyudahi masa kerjanya, karena kita juga perlu pegawai dengan etos kerja yang baik, dan pilihan ini juga benar gitu kan Bu Mai. Jadi cara Bapak mengenali apakah sebuah masalah itu akan menjadi dilema atau tidak adalah dengan melihat ya, Pak ya, apakah ada nilai-nilai yang sama-sama benar di setiap kemungkinan keputusan yang diambil. Iya, tepat sekali Bu Mai, karena sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan harus bisa adil dan diterima semua orang serta benar. Nah, lalu Pak, untuk kasus atau masalah-masalah seperti itu, apa Pak langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan dalam rangka mengambil keputusannya? Nah, kalau saya biasanya langkah pertama adalah perlu mengidentifikasi atau menganalisis masalahnya dulu ya Bu. Maksudnya benar-benar melihat permasalahan itu secara keseluruhan, mulai dari faktor apa saja yang terlibat, faktor-faktor apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, saya akan mencari apa saja pilihan-pilihan yang ada dan apa pertimbangannya. Untuk ini biasanya saya memerlukan beberapa pandangan, masukan, dan pendapat dari orang-orang yang saya percayai, yang memiliki kemampuan yang saya anggap mampu dan memiliki kapasitas. Selanjutnya, saya akan memikirkan apa saja dan siapa saja yang akan terdampak dari keputusan yang mungkin akan saya buat. Seberapa besar pengaruhnya terhadap murid, rekan-rekan guru, pegawai lain, dan untuk sekolah itu sendiri. Karena kepedulian kita terhadap orang-orang yang akan terdampak
juga saya pikirkan perlu ya untuk dilibatkan seperti itu, Bu. Jadi, Bapak akan mempertimbangkan pilihan yang lebih banyak dampak positifnya bagi banyak orang ya Pak ya, dan juga kepedulian terhadap mereka. Iya, benar Ibu. Karena orang di sini tidak lain adalah murid dan seluruh warga sekolah yang merasakan dampaknya. Oh ini Pak. Nah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak pikir efektif dalam mengambil keputusan-keputusan pada kasus yang menimbulkan dilema seperti itu? Sejauh ini keputusan yang berdasar pada moral, rasa peduli dan kemanusiaan saya pikir cukup efektif ya Bu Mai yang dilakukan. Karena pada dasarnya setiap kita pasti pernah menghadapi kondisi yang tidak mudah. Nah, dengan memiliki rasa kepedulian, ini saya pikir keputusan yang dibuat akan menjadi lebih dapat diterima bagi banyak pihak. Karena yaitu pada dasarnya setiap orang pasti ingin diperlakukan secara lebih manusiawi, ya kan Bu? Walaupun secara aturan salah. Dengan itu tadi, kondisinya dapat dimengerti dan dipahami. Nah, itu selama ini yang saya terapkan jika memang menghadapi kasus yang pertimbangannya sama-sama benar. Jadi kita akan kembali mengedepankan rasa peduli atau moral. Lalu untuk tantangannya sendiri biasanya apa Pak? Saat Bapak mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian tadi. Ya, kalau tantangan pasti ada Bu. Paling sering itu ya namanya juga manusia Bu. Kadang kala ada saja yang egonya sangat tinggi gitu Bu, sehingga merasa tidak mendapatkan keadilan. Padahal yang namanya adil itu kan sebenarnya bisa menempatkan pada porsinya masing-masing, ya kan? Ya nggak bisalah harus selalu disamakan. Masa iya saya juga harus memberikan toleransi yang sama besarnya dengan pegawai yang secara fisik sehat, jasmani dan rohani dan tidak memiliki masalah. Kan justru keputusan saya akan keliru namanya kalau menyamakan dengan yang sehat dan yang sakit gitu Bu. Oh iya. Nah, biasanya untuk waktu menyelesaikan masalah yang seperti itu nih Pak ya, Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga atau seperti apa nih Pak? Atau mungkin Bapak memilih mengambil waktu untuk menyusun strategi dan prosedur tertentu? Nah, dalam menghadapi masalah seperti itu tidak bisa kita langsung menyelesaikan saat itu juga. Yang saya lakukan akan memerlukan waktu, menyediakan waktu tersendiri untuk menyelesaikannya. Karena saya harus mengidentifikasi atau menganalisis dulu, mengumpulkan fakta-fakta, berbicara dengan yang bersangkutan, meminta masukan dari orang lain yang saya percaya untuk saya mintai pendapatnya. Kemudian kita harus mengacu juga peraturan yang berlaku dan memikirkan dampak dari keputusan yang akan saya ambil. Jadi kita harus melalui beberapa prosedur dulu Ibu. Lalu ada nggak Pak orang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan saat menghadapi kasus dilema seperti itu? Ada Bu yang membantu atau mempermudah dalam mengambil keputusan, yaitu orang yang saya percaya dan saya anggap mampu memberikan pendapat masukan untuk menyelesaikan kasus seperti ini, serta dengan melihat faktor yang menyebabkan kasusnya terjadi, dengan melihat bukti atau fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang ada, sangat membantu dalam mengambil keputusan. Nah, untuk yang terakhir, boleh tahu nggak pelajaran terbesar apa yang dapat Bapak petik dari sekian banyak pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Pembelajaran yang saya dapatkan dengan kasus-kasus seperti ini Bu, bahwasannya keputusan saya itu yang saya anggap benar tetapi belum tentu benar, dan yang saya anggap adil belum tentu adil. Karena apa? Karena saya harus mengambil sebuah keputusan yang secara moral benar tetapi bertentangan, dan keputusan yang saya anggap benar tetapi dipandang salah oleh beberapa orang yang mengedepankan ego, yang tidak mau tahu apa alasan keputusan itu saya ambil. Tapi ya itulah, sebagai pimpinan
kita harus mengambil sebuah keputusan yang mana di situ ada beberapa resiko-resiko yang akan kita terima. Nah, tapi dengan keputusan itu kita sebagai pimpinan harus selalu merefleksi lagi, mengevaluasi lagi, melihat lagi apa yang ditimbulkan dari keputusan yang kita buat tadi. Kalau banyak dampak negatifnya, maka keputusan itu harus kita revisi. Kalau dampak positifnya lebih banyak, maka keputusan itu bisa kita pertahankan. Nah, itu mungkin Bu untuk pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus seperti itu. Baik Pak, luar biasa sekali pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Tentunya ini akan sangat berguna bagi saya ke depannya saat menemui kasus yang juga merupakan sebuah dilema. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktu yang sangat berharga dalam wawancara kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya cukupkan dulu ya Pak. Assalamualaikum. Baik Bu, sama-sama Bu Mai. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap semangat Bu, semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama Bapak menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir, pernah tidak Pak Bapak menemui suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Nah, jika pernah, bisa diceritakan sedikit Pak, masalah seperti apa yang sering Bapak hadapi sebagai pemimpin di sekolah? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, memang kadang-kadang ada beberapa masalah yang kita hadapi selaku kepala sekolah, dan ini kadang-kadang menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya. Salah satu contohnya mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah yang pengelolaannya itu apakah dikelola oleh Wakasik kurikulum atau oleh Wakasik kesiswaan kadang-kadang. Nah, dalam hal segera penanganan, maka kita selaku kepala sekolah segera mendelegasikan kepada salah satu wakil kita dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, tetapi di lain pihak kadang-kadang itu sebenarnya adalah wilayah dari kegiatan yang harus dihandle oleh Wakasik kesiswaan, tetapi kita menyerahkannya ke Wakasik kurikulum karena berkaitan dengan gerak cepat yang harus kita ambil pada saat itu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang ada klaim dari Wakasik kesiswaan dan ini harus segera kita selesaikan. Maka untuk penyelesaiannya biasanya kita segera untuk duduk bersama. Kita panggil masing-masing kepala sekolah ke ruang kepala sekolah dan kita sampaikan alasan-alasan kita mengapa kita mengambil langkah itu, karena situasi dan kondisi yang harus segera diselesaikan. Karena mungkin sesuatu lain hal, Wakasik kesiswaan tidak ada di tempat. Nah, oleh karena itu, hal yang paling penting kita tekankan adalah bagaimana kita selalu berkolaborasi, saling melengkapi, saling menguatkan, sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah itu bisa tercapai. Ini yang paling penting, sehingga kekompakan di sekolah tetap terjaga. Nah, dengan kita menjelaskan sama-sama satu meja duduk di situ, maka mereka saling memahami dan saling mengerti. Jadi prinsip-prinsip tujuan sekolah yang ingin dicapai itulah yang menjadi dasar untuk kita mengambil langkah, dan tidak ada hal berkaitan dengan masalah pribadi dan sebagainya. Ini yang paling penting menurut kita. Wah, menarik sekali Pak kasus yang Bapak sampaikan, dan benar sekali yang Bapak sampaikan bahwa terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana kedua pilihan memiliki alasan yang sama-sama benar untuk dilakukan. Ini sejalan dengan yang kami pelajari tentang kasus dilema etika, bahwa jauh lebih sulit sebenarnya memilih di antara pilihan-pilihan yang sama-sama benar ketimbang membuat pilihan yang benar dari pilihan yang salah.
dari kasus yang Bapak sampaikan tadi, merupakan hal yang benar jika Bapak mendelegasikan suatu job terkait kesiswaan kepada wakakesiswaan, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi ya Pak. Dan ini berkaitan dengan nilai kepercayaan. Namun, juga merupakan hal yang benar jika Bapak mendelegasikan kepada wakakurikulum, yang dalam hal ini Bapak selaku pemimpin tentu mengetahui gerak kerja setiap pegawai Bapak. Dan ini berkaitan dengan nilai tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin yang dirasa perlu mengambil suatu langkah yang efektif. Nah, Pak, tentunya sebagai pemimpin sering Bapak menghadapi kasus serupa di mana Bapak dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, namun di saat yang sama Bapak harus memilih satu di antaranya sebagai suatu bentuk keputusan ya Pak ya. Bagaimana Pak? Bapak biasanya mengambil keputusan untuk kasus-kasus seperti itu. Nah, hal apa saja yang biasanya Bapak pertimbangkan? Baik, terima kasih. Kalau kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, namun di saat yang sama kita juga harus memilih satu di antara kedua itu sebagai suatu bentuk keputusan kita, maka untuk hal-hal yang seperti ini kita harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum kita memutuskan siapa yang akan kita perintahkan, kita delegasikan untuk melaksanakan tugas itu. Dalam hal misalnya untuk kepentingan sekolah, maka prinsip ini yang harus kita pegang. Kalau misalnya ini bisa kita komunikasikan lebih awal, maka tidak salah kalau ini kita biasakan untuk secara demokratis dirembukkan. Ini ada tugas ini, Bapak Ibu misalnya kira-kira yang bisa untuk melaksanakan ini dengan baik dan punya waktu luang yang cukup, kira-kira siapa misalnya. Nah, kalau terbiasa seperti itu, maka ini akan menjadi suatu budaya kerja yang baik di antara mereka, yang membangun budaya kerja lah istilahnya, sehingga ketika mereka menyampaikan kesiapannya, maka hal ini akan menjadi hal yang positif karena yang bersangkutan tentu akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, karena yang bersangkutan sendiri untuk menyatakan siap untuk mengerjakan itu. Nah, tetapi pada situasi-situasi tertentu misalnya kita tidak terbiasa seperti itu dan lebih kepada hal yang ditentukan oleh pimpinan, maka pertimbangannya adalah karakteristik masing-masing personal kita itu kita sudah tahu, maka yang kita anggap paling efektif, ya, paling efisien dan prediksi dari target yang ingin kita capai itu bisa terwujud, maka itu yang kita pilih. Demikian, Bu. Baik, jadi yang bisa saya garis bawahi di sini adalah bahwa setiap keputusan penting yang diambil adalah dengan pertimbangan kebaikan untuk sekolah ya Pak ya. Tentu dalam hal ini juga berkaitan dengan apa yang terbaik untuk kebutuhan murid, gitu Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang kebutuhan untuk murid nih Pak ya, pernah nggak Pak Bapak dihadapkan pada dua pilihan sulit antara mempertimbangkan kebutuhan murid atau misalnya mempertahankan peraturan sekolah yang sudah ada? Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak pikir efektif dalam mengambil keputusan-keputusan pada kasus seperti itu? Mana yang Bapak prioritaskan? Ketika kita dihadapkan dua pilihan sulit antara mempertimbangkan kebutuhan murid
dan mempertahankan peraturan sekolah yang sudah ada, maka praktek yang sudah kita laksanakan, kita lebih mempertimbangkan kebutuhan murid. Begitu. Karena dalam konsep pendidikan modern saat ini, yang lebih kita perhatikan itu adalah bagaimana semua komponen sekolah itu berpihak kepada anak didik, termasuk peraturan dan tata tertib sekolah. Untuk praktek kami, khususnya di SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir, dalam hal peraturan sekolah itu kita memakai kredit point. Dibikin peraturan khusus, sudah banyak mungkin yang melaksanakan seperti ini. Nah, yang mana apabila maksimal anak didik itu mendapat poin yang negatifnya sampai 100, maka dia akan mendapat sanksi, dikeluarkan dari sekolah, kan begitu. Pada hakikatnya peraturan itu adalah untuk menjadi rambu-rambu, menjadi pengingat bagi anak-anak didik, agar jangan sampai nanti anak didik bisa mencapai angka kredit negatif yang maksimal tadi. Di mana yang berkaitan dengan mempertimbangkan kebutuhan murid tadi. Karena selama ini kita hanya melihat dalam hal yang negatifnya, yang melanggarnya. Setiap melanggar tata tertib kita beri kredit point. SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir menerapkan ada yang kredit poinnya itu yang plus. Jadi apabila anak didik di sekolah ini dia mendapat ranking kelas, misalnya mendapat prestasi di kelas, mendapat prestasi di lomba OSN, mendapat prestasi lomba OSN di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, atau sampai di tingkat provinsi. Begitu juga dengan O2SN, begitu juga dengan FLS2N, maka anak didik ini dia dapat bonus kredit point plus namanya. Jadi ketika misalnya dia terlambat, itu kredit poinnya yang kita kasih ke anak adalah yang nilainya negatif, itu misalnya 10 atau 5, maka ketika si anak tersebut yang bersangkutan mendapat prestasi di bidang akademik OSN misalnya, maka dia dapat 10, maka yang 5 itu akan terhapus. Justru nanti tertulis di buku kredit poinnya itu dia plus 5. Nah, artinya kita bagaimana mendorong anak yang tertulis di buku kredit point itu bukan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang melanggar peraturan. Ini yang kita maksudkan tadi, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, image yang ingin kita bentuk adalah bagaimana budaya yang positif ini tumbuh di kalangan anak-anak didik kita. Mereka berlomba dalam hal melakukan sesuatu yang positif, yang sifatnya prestasi, dan meminimalisir untuk hal-hal yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah, datang terlambat misalnya, bolos misalnya. Nah, dengan bentuk yang peraturan seperti ini yang mempertimbangkan kebutuhan murid, menurut kita lebih berpihak kepada murid ini, maka murid, anak didik kita punya kesadaran tersendiri untuk memperbaiki budaya mereka, budaya hidup, budaya disiplin dan sebagainya di lingkungan sekolah. Ini yang mungkin menjadi salah satu contoh real yang kita laksanakan di sekolah kita. Demikian, Bu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang telah Bapak paparkan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah Bapak ya Pak, sebagai wujud dari penyelenggaraan pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan adanya kredit plus, bukan hanya poin negatif sebagaimana yang masih dijalankan oleh banyak sekolah sampai saat ini, sekolah Bapak saya pikir telah menerapkan pola pendidikan yang lebih berkeadilan dan manusiawi dengan menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan sudah seyogianya pendidikan menjadi cara untuk memaksimalkan atau menebalkan potensi kebaikan dalam diri anak sehingga apa yang kurang dapat dialaminir. Nah Pak, untuk menjalankan berbagai keputusan-keputusan penting dan terkadang tidak mudah ini ya Pak ya, ada nggak orang-orang yang membantu Bapak
dan apakah ada faktor-faktor yang mendukung Bapak? Terima kasih Bu Maisarah. Ya, betul, untuk menjalankan berbagai keputusan penting di sekolah, maka kita harus mendapat dukungan dari mayoritas warga sekolah, termasuk orang tua siswa. Jadi konsep-konsep apapun yang kita kembangkan di sekolah, visi misi sekolah dan pengelolaan sekolah secara keseluruhan harus kita paparkan lebih terdahulu di tingkat internal kita. Jadi kawan-kawan guru, warga sekolah, termasuk murid-murid kita, anak didik kita, termasuk tenaga kependidikan kita, itu sudah kita sampaikan konsep-konsep itu. Jadi mereka tahu betul apa tujuannya, argumentasinya apa, alasannya itu apa, ya. Nah, sehingga kita mendapat dukungan secara keseluruhan oleh warga sekolah. Nah, pada saat pertemuan dengan orang tua siswa juga kita sampaikan, ya, jadi orang tua siswa paham, mengerti, sehingga kita juga mendapat dukungan dari pihak orang tua siswa, termasuk dalam hal ini juga komite sekolah. Nah, dengan menggandeng, istilah kita menggandeng seluruh unsur, ya, stakeholder yang ada di sekolah kita, maka apa yang menjadi harapan dan tujuan sekolah itu progresnya akan selalu meningkat. Meskipun tidak semudah yang kita bayangkan dalam proses pelaksanaannya, tetapi dalam hal progres kegiatan dan peningkatannya itu selalu ada. Itu yang paling penting. Wah, dari apa yang Bapak sampaikan, saya seperti melihat dengan jelas sekali bahwa menjadi pemimpin berarti siap menjadi pelayan dan pengayom orang yang berada bersama kita, ya Pak, ya. Terima kasih Bapak, dengan wawancara ini saya sepertinya banyak sekali mendapat insight dan pelajaran berharga. Nah, untuk yang paling terakhir nih Pak, dan sebagai penutup, boleh tahu nggak pembelajaran terbesar apa yang dapat Bapak petik dari sekian banyak pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil berbagai keputusan? Dan hal ini tentu juga akan menjadi pesan bagi saya dan banyak guru lainnya di luar sana, ya Pak. Jadi bahwa di dalam manajemen pendidikan modern itu konsep saya kepala sekolah itu adalah melayani, dan istilah saya itu seperti garam. Jadi pemimpin itu di dalam kelembagaan pendidikan itu, kepala sekolah itu seperti garam, hanya mengasini. Ketika misalnya sayur kurang garam, maka kitalah yang menambahi supaya sayur itu enak, ya kan, kita tambah garam. Ketika sayur itu sudah enak, gurih, maka kita selaku garam masuk kembali ke tempat semula, ke toples, dan kita harus bersedia untuk ditempatkan di pojok tempat menaruh bumbu di dapur. Ya, akan sangat senang kita selaku pemimpin pendidikan di sebuah lembaga pendidikan itu kalau kawan-kawan guru, kawan-kawan tenaga kependidikan mengambil inisiatif di dalam rangka pencapaian visi dan misi sekolah. Akan sangat bangga apabila anak-anak didik kita punya kreativitas, inovatif di dalam pembelajaran, ya, di dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, budaya-budaya mutu seperti ini yang semestinya terus kita kembangkan, dan kehidupan demokratis di sekolah itu harus dibangun. Kepala sekolah harus siap dikritik,
kepala sekolah harus membuka diri, mengambil langkah-langkah yang bijak, sehingga semua merasa terayomi, ya, dan semua kita yakin akan bergerak sesuai irama yang kita inginkan. Demikian Bu Masyarah. Wah, luar biasa sekali nih Pak pesan yang Bapak sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih nih Pak sekali lagi karena Bapak sudah menyediakan waktu dan kesempatan yang sangat berharga untuk sesi wawancara kita pada kali ini. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi saya dan banyak guru lainnya yang mungkin mendengar hasil wawancara kita ini, dan tentu saja kita berharap bisa memberikan sesuatu yang positif bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya. Terima kasih Pak. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau sesuatu yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.